Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Kali ini kita akan mau mereview produk baru yang dikeluarkan oleh Venom Car Audio. Jadi di hadapan para umat audio sekalian ini sudah ada 3 buah amplifier baru yang masuk ke dalam jajaran tipe Vertigo. Dan di papan tulis sudah kita siapkan masing-masing spesifikasinya untuk kita mengulas dari si tiap amplifier secara rinci mengenai output dan fiturnya apa saja. Jadi para umat audio, tonton video ini sampai habis untuk melihat apa saja yang ditawarkan oleh amplifier Vertigo baru ini. Jadi para umat audio, sebelum kita lanjut untuk membahas masing-masing spesifikasi dari tiap amplifier Vertigo baru ini, kita akan melihat secara umum fitur dan kelebihan apa yang ditawarkan oleh amplifier ini. Jadi persamaannya itu sebetulnya ada. Terutama yang paling pertama dari segi desain dan juga motif dan bentuk. Bisa kita lihat di sini dia menampilkan warna kombinasi antara hitam dan ungu, dan juga di tengahnya ada logo yang menampilkan cahaya LED pada saat dia nanti dinyalakan. Kalau kita melihat dari keunggulan segi desainnya, kita melihat bahwa amplifier ini tiga-tiganya memiliki dimensi yang sangat ringkas. Ini tentunya akan sangat memudahkan kita untuk melakukan instalasi. Terutama kalau kita ingin menaruh amplifiernya itu di posisi kolong bangku. Itu adalah kelebihan desain dan konstruksi yang ditawarkan oleh si amplifier Vertigo baru ini. Kemudian kita melihat persamaan di antara ketiga amplifier ini terletak pada terminal yang kita gunakan untuk power supply dan terminal untuk kabel speaker. Kalau kita lihat di sini, dia itu kabel power supply-nya, baik power amplifier yang 4 channel dan monoblok dari seri Vertigo lainnya, dia itu menggunakan kabel power supply yang bisa kita untuk memanfaatkan kabel dengan ukuran 4 AWG. Dan untuk kabel speakernya, kita menggunakan kabel speaker yang bisa kita masukkan maksimal ukuran 12 AWG. Karena semua itu terminalnya model yang dicolok dan di-skrup baut untuk mengencangkan kabelnya, dia itu akan memegang kabel dengan lebih kuat kalau kita menggunakan instalasi dan menggunakan ferrules tentunya. Ini bisa dilakukan kalau kita ingin memasang amplifier dengan lebih rapih dan terlihat lebih profesional. Ini kalau kita lihat dari segi terminal sudah sangat unggul dibandingkan amplifier yang masih menggunakan terminal model Skun atau model garpu. Sekarang kita akan langsung membahas untuk amplifier Vertigo yang pertama, yaitu tipe 4 channel dengan kode VT480. Seperti biasa, hal yang paling pertama ditanyakan oleh para umat audio tentunya adalah output. Dari segi outputnya sendiri, si amplifier VT480 ini bisa menghadirkan 80 watt per channel kalau kita itu menggunakan speaker dengan impedansi 4 ohm. Kalau kita menurunkan impedansi speaker kedua ohm, maka dia akan menghadirkan 125 watt per channelnya. Dan kalau kita menggunakannya pada mode bridging, di mana kita menggabungkan channel kiri dan kanan untuk bagian front, dan juga kiri kanan untuk bagian rearnya, dia itu akan menghasilkan 250 watt. Jadi kita itu bagian front kita bikin mono dapat 250, rear kita bikin mono dapat 250. Jadi 250 kali 2. Ini bisa kita gunakan untuk menjalankan subwoofer. Kemudian kita berbicara mengenai fitur yang ditawarkan oleh amplifier 4 channel ini. Yang saya suka, dia itu memiliki high pass dan low pass filter untuk channel front dan rear seperti biasa. Kemudian dia juga memiliki yang namanya bass EQ, di mana kita itu kalau menggunakan amplifier ini untuk menjalankan subwoofer, terutama untuk bagian channel rear-nya, dia itu ada plus 12 dB di titik tengah 45 Hz, jadi kita bisa boost bass-nya. Kemudian dia itu memiliki sikring 2x25 ampere. Lalu, fitur lain yang tidak kalah penting tentunya dia juga dilengkapi dengan high level input. Ini sangat berguna kalau kendaraan kalian masih menggunakan head unit standar, yang dia itu tidak memiliki RCA output. Fitur penting lain yang mendukung si high level input adalah fitur auto turn on. Jadi kalau kita menggunakan high level input, dia itu akan mendeteksi adanya datangnya sinyal, kemudian dia akan menyalakan amplifier secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi menyambungkannya ke unit ACC. Ini akan sangat membantu supaya amplifier itu bisa menyala dengan sangat mulus.
Lalu di sini juga terdapat switch 2 dan 4. Artinya, si amplifier ini bisa kita sederhanakan jalur kabelnya hanya dengan menggunakan 2 buah input aja untuk menjalankan ke seluruh 4 channelnya. Ini akan sangat lebih mudah kalau misalnya kita itu mau menggunakan output front dari head unit standar tadi, masuk ke input front, kemudian kita pilih input sebagai 2 channel, dan kita menjalankan amplifier ini untuk menjalankan speaker depan untuk channel frontnya, dan channel rearnya kita akan menggunakan bridging untuk menjalankan subwoofer 10 atau 12 inci yang single coil 4 ohm. Jadi amplifier kecil ini sudah lebih dari cukup untuk menjalankan speaker depan dan juga sebuah subwoofer single coil 12 atau 10 inci tanpa kekurangan daya. Ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik buat para umat audio yang memang memiliki tempat yang terbatas tapi ingin melakukan upgrade maksimal untuk meningkatkan kemampuan speaker depan dan juga menghadirkan suara bass yang lebih baik dalam kendaraan standar. Sekarang kita masuk ke dalam amplifier yang kedua, yaitu amplifier monoblok dengan kode VT800.1. Jadi amplifier ini adalah amplifier yang khusus kita gunakan untuk menjalankan subwoofer. Kalau kita lihat di sini, seperti biasa yang akan kita bicarakan pertama adalah power outputnya. Kalau kita menggunakan speaker dengan impedansi 4 ohm, maka dia akan menghasilkan daya 400 watt. Kalau kita turunkan impedansi dengan menggunakan subwoofer 2 ohm, maka dia akan menghasilkan daya 650 watt. Kalau kita memiliki subwoofer dual coil yang masing-masing coilnya itu adalah 2 ohm, kita bisa menggunakan koneksi secara seri untuk menurunkan impedansi menjadi 1 ohm, yang tentunya di amplifier ini akan menghasilkan daya maksimal 800 watt. Masuk ke dalam fitur lanjutan yang dimiliki oleh amplifier VT800.1 ini, dia tentunya memiliki crossover low pass filter yang bisa kita manfaatkan dari 40 sampai 150 Hz, tetap dalam jangkauan batas kerja untuk subwoofer pada umumnya. Terus kita ada fitur subsonic filter yang kita bisa tentukan antara 10 sampai 25 Hz. Jadi kalau kalian itu menggunakan subwoofer yang dimensinya kecil, boxnya, dan subwoofer juga subwoofer ringkas, tentunya si subwoofer tersebut tidak akan mampu mereproduksi suara bass yang sampai rendah sekali. Manfaatkan fitur subsonic filter ini. Kemudian dia itu tentunya ada juga bass EQ, yaitu bass boost di 45 Hz sampai kita boost untuk bisa ditingkatkan sampai plus 12 dB. Lalu kemudian dia ada Seekring internal 2x40 ampere. Jadi para umat audio, kita bisa lihat bahwa amplifier sekecil ini bisa kita pergunakan untuk menjalankan subwoofer sampai dia juga itu bisa mendukung untuk impedansi 1 ohm. Jadi kalau kalian itu mobilnya membutuhkan dimensi amplifier yang lebih ringkas, ini bisa menjadi pilihan. Sekarang kita akan membahas amplifier ketiga yang ditawarkan dari seri Vertigo ini, yaitu amplifier monoblok dengan seri VT1500.1. Jika para umat audio merasa yang tipe VT800.1 itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan, dan kalian itu ingin menggunakan subwoofer dengan ukuran yang lebih gede, misalnya seperti VX1112, yang dia itu memiliki dual coil 4 ohm, dan dia juga itu menuntut amplifier yang lebih besar karena dia mampu menghandle power yang lebih tinggi, kita bisa memilih untuk menggunakan amplifier yang tipe 1500 watt ini. Seperti biasa kita melihat dari segi outputnya, dia itu kalau kita menggunakan speaker dengan impedansi 4 ohm, maka dia akan menghasilkan 800 watt. Kemudian kalau kita menurunkan impedansi menjadi 2 ohm, dia akan menghasilkan 1300 watt. Kemudian kalau kita menurunkan lagi impedansinya menjadi 1 ohm, maka dia akan menghasilkan 1500 watt. Dengan kekuatan sebesar itu, kita bisa menggunakan power yang satu ini untuk menjalankan banyak sekali pilihan subwoofer yang menuntut tenaga lebih besar. Ini harus kalian perhatikan, ini adalah pilihan monoblok kedua yang ditawarkan oleh Vertigo, dan juga tentunya dia memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan yang tipe 800.1. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas kelebihan dan fitur apa saja yang ditawarkan oleh si amplifier VT1500.1 ini.
Dari segi low pass filter dia itu sama seperti 800.1 dari 40 sampai 150 Hz, dan cuma ada low pass filter karena memang amplifier ini diperuntukkan hanya untuk subwoofer saja. Kemudian ada subsonic filter yang gunanya sama. Kalau kita itu menggunakan desain box subwoofer dan subwoofer yang tidak bisa sampai rendah banget, subsonic filter harus dipakai supaya kita bisa meningkatkan efisiensi dari sistem audio kita. Kemudian bass EQ di titik tengah 45 Hz bisa kita push sampai plus 12 dB. Yang membedakan antara 800.1 dengan VT1500.1 adalah dia tidak ada sikring internal pada bodi si amplinya. Ini harus diperhatikan. Jadi para umat audio itu harus memasang sikring eksternal. Berapa nilai sikring eksternal yang disarankan? Kalau yang ini itu dia adalah 80 ampere, kalau yang ini kita sarankan 100 sampai 120 ampere untuk dipakaikan sikring secara eksternal. Itu jangan sampai terlewat oleh para umat audio. Jadi kalau kalian itu mau menggunakan amplifier monoblok yang lebih besar, ini adalah pilihan berikutnya yang ditawarkan oleh seri Vertigo. Sekarang tentunya kita akan berbicara mengenai harga yang dimiliki oleh ketiga amplifier Vertigo baru ini. Kita mulai dengan tipe seri VT480 yang 4 channel. Dia itu ditawarkan dengan harga 2.800.000. Ini harganya memang lebih tinggi dari seri Diablo, meskipun dia ukurannya kecil, tetapi karena dia memang memiliki fitur dan kapasitas yang lebih baik dari si Diablo itu sendiri. Kemudian untuk VT800.1 dia ditawarkan dengan harga 3.200.000 saja. Ini adalah amplifier monoblok dengan dimensi yang kecil dan harganya juga masih di bawah 4 juta rupiah. Kemudian ada yang terakhir adalah monoblok VT1500.1. Dia ditawarkan dengan harga 4.750.000, masih di bawah 5 juta rupiah. Ini sebetulnya harganya itu kisarannya kurang lebih sama dengan tipe Illuminator. Tetapi yang satu ini lebih memiliki daya yang di tengah-tengah. Jadi si Illuminator itu ada Illuminator 1000 dan Illuminator 4000. Ini 1500 ada di tengah-tengahnya. Kebetulan tidak juga. Ini sudah didesain oleh Phenomcara Audio supaya kita bisa menentukan pilihan lebih banyak agar kita juga tentunya bisa memilih amplifier yang ukuran dimensinya lebih kecil. Jadi itu semua adalah harga-harga dari amplifier Vertigo baru ini. Jadi para umat audio sekalian, barusan sudah kita bahas mengenai 3 buah amplifier baru dari seri Vertigo Phenom ini. Ini kita bisa gunakan kalau kita itu tempat di dalam kendaraannya sangat terbatas dan membutuhkan amplifier yang ukuran kecil karena ruangan di dalam mobil juga tidak tersedia. Kalian tahu sendiri mobil-mobil sekarang itu, dan para umat audio juga tidak mau amplifier ditaruh di belakang sehingga menyita banyak ruang bagasi. With over £26,000 worth of mods, including 3 TVs, a PlayStation, and over 54 inches of subs. Jadi kebanyakan amplifier itu maunya ditaruh di kolong jok. Ini bisa jadi pilihan. Tentu saja pilihannya ada 3. 1 buah amplifier 4 channel dan 2 buah amplifier monoblok yang kita bisa gunakan untuk mengangkat subwoofer. Ini bisa kalian pilih. Kalau memang kalian ingin yang lebih besar, pakai yang 1500 untuk monobloknya. Kalau kalian itu ingin tengah-tengah dan ingin juga yang lebih ringkas, bisa pakai yang 800.1. Kalau yang 4 channel, bisa kita gunakan untuk speaker depan belakang atau depan plus subwoofer. Karena dia di bagian channel belakangnya itu dilengkapi dengan bass boost dan beberapa macam fitur yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan suara subwoofer tadi. Jadi demikian pilihan amplifier Vertigo baru ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja, kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini supaya kami makin tambah semangat lagi untuk menghadirkan video-video yang lebih menarik di kemudian hari untuk para umat audio sekalian. Salam dari Posen Channel.